Duduk bersama, bincang bermakna, kata-kata berisi bukan sekadar fana. Topik mengalir, dibahas tuntas, bukan sekadar angin yang berlalu lepas. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Iman semua. Jumpa lagi bersama saya Budi Bagong dan saya Yanto Fripo di podcast Obesitas. Obrolan bermakna, berisi, dan dibahas tuntas. Iya. Nah, ketemu lagi. Iya. Masih dengan Romo Jatra yang tempo hari di episode 4 ya. Episode 4 ya. Iya. Di Sobat Iman ya. Ketemu lagi Romo Jatra. Apa kabar nih Romo? Puji Tuhan, kabar baik. Wah, sehat luar Romo ya? biasa. Puji Tuhan, sehat. Romo, jadi Iya. kita kali ini di episode kali ini jumpa lagi nih di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Kami mengucapkan terima kasih Mas Yanto ya. Terima kasih dulu dengan Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Kita masih diberikan izin Ya, untuk syuting di sini. Ini gini, Obesitas ini. Episode 1 syuting di Provinsi Alam, SI. Episode 2 di Paroki Santo Paroki Yosef. Episode 3 di Paroki Santo Yosef. Episode 4 di Seminari Santo Paulus. Iya. Ya. Ini memang nggak punya studio. Jadi kita ini Komsostasi Santo Hilarius ini ya, Sobat Iman. Tapi numpang-numpang. Numpang dulu gitu. Kayak seminari lah dulu juga awalnya numpang-numpang. Iya. Nah, itu. Kan betul. Pas nih. Berarti hari ini kita akan membahas sejarahnya Seminari Santo Paulus Palembang. Ya. Pas bener ini. Romo, kita mengangkat tema rahim gereja. Rahim itu adalah tempat cikal bakalnya Melahirkan ya. Janin. janin. Tempat tinggal janin ya. Iya. Ya. Jadi kalau boleh kami simpulkan, seminari ini adalah rahimnya gereja. Cikal bakalnya imam. Bakal imam. Apalah arti gereja kalau tidak punya imam, gitu. Tidak punya romonya, kan gitu kan. Umatnya jutaan, romonya nggak ada ya. Ada Romo. Ya bukan gereja kan, gitu kan, hanya sebuah bangunan aja. Itu makanya hari ini kita akan mengangkat tema rahim gereja. Oke, Romo, cerita dong sejarahnya Seminari Menengah Santo Paulus ini. Baik, terima kasih Mas Budi, Mas Yanto. Terima kasih juga sudah diajak lagi untuk berbagi pengalaman ya, berbagi cerita. Ini sekarang ceritanya tentang Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Sebuah rumah pembinaan calon imam yang ada di Kuskupan kita tercinta, Kuskupan Agung Palembang. Kalau kita bicara seminari ini berarti kita tidak bisa lepas dari sejarah bagaimana iman Katolik itu tumbuh berkembang di gereja di wilayah Sumatera bagian selatan ini. Ya, kalau kita runut jauh ke belakang, berarti sejarah kekatolikan itu dimulai dari Tanjung Sakti ya. Yang misionaris pertama masuk ke Sumsel itu kan SI kan? Belum, jauh sebelum SI datang itu. Jadi misi gereja di Tanjung Sakti itu mulai tahun 1887-88 lah. 1887. Nah itu jadi awal mulanya kan ada misionaris dari Ordo Yesuit ya, Serikat Yesus, namanya Pastor Johannes van Meurs. Ya. Beliau diutus oleh Ordo Yesuit ya, itu untuk melayani Tanjung Sakti. Ya, Tanjung Romo dari negara mana? Kalau saya tidak salah ingat dari Belanda mungkin ya. Dari Belanda berarti. Ya. Bergabung dengan misi waktu itu ya. Misi orang-orang Eropa yang ke Nusantara kan? Indonesia. Gold, Glory, Gospel. Iya. Nah, jadi beliau waktu itu sebelum ke Tanjung Sakti, kalau menurut sejarahnya itu sudah sempat melayani di Sulawesi. Nah dari Sulawesi beliau kemudian diutus masuk ke Sumatera, langsung di Tanjung Sakti. Begitu. Nah dari situ misi Ordo Yesuit ya, mulai di Tanjung Sakti, kemudian di tahun 1911 ya, jadi mulai tahun 1887 itu sampai dengan
tahun 1911 itu Yesuit yang melayani di wilayah Tanjung Sakti tadi. Tanjung Sakti tadi ya. Kemudian tahun 1911 itu diserahkan kepada OFM Kapusin ya. OFM Kapusin ya. Kemudian di tahun 1923, 27 Desember 1923, Vatikan itu mengeluarkan surat tentang pemekaran wilayah baru di Sumatera, ya, yang tadinya semua itu menjadi bagian dari Prefektur Apostolik Sumatera, itu kan masih menginduknya ke Vikariat Apostolik Batavia ya. Nah, kemudian dimekarkan ada prefektur baru, ada Prefektur Apostolik Bengkulu, ada Prefektur Apostolik Bangka Belitung. Ya. Nah, untuk Prefektur Apostolik Bengkulu ini itu kemudian dipercayakan pelayanannya kepada Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus atau yang kita kenal SCY. Nah, 1923. Ya, Desember. Sebelum Sumpah Pemuda. Belum. Masih lagi. Lalu untuk yang wilayah Bangka Belitung itu dipercayakan kepada imam-imam SSCC. Nah, SSCC. Lalu untuk yang Padang dan sekitarnya itu dilayani oleh imam-imam Kapusin, OFM Kap, ya, OFM Kapusin. Nah, sejak itu kemudian karena Kongregasi SCC mendapat mandat untuk melayani wilayah Sumbaksel, barulah kemudian imam dari Kongregasi SCC itu datang, misionaris perdana ya. Mereka datang ke Tanjung Sakti, itu 3 orang awalnya. 3 misionaris awal datang dari SCC Provinsi Belanda. Datang lalu masuk ke Tanjung Sakti itu di tanggal 24 September 1924. Berarti hampir 1 tahun kemudian baru 24 September 24. Itu baru 3 misionaris datang ya, melayani di Tanjung Sakti. Nah, baru kemudian misi berkembang dari Tanjung Sakti ke Bengkulu, Bengkulu ke Palembang, Palembang kemudian ke Lampung, Tanjung Karang, kemudian ke Jambi dan seterusnya. Misi berkembang. Nah, awal mula ya sejauh literatur yang saya baca, imam-imam SCY yang datang itu dari provinsi SCY Belanda. Awal mula yang datang melayani di wilayah kita ini. Nah, tapi kemudian mereka berpikir juga perlu dibuat perlu dipikirkan tentang hadirnya imam-imam dari gereja lokal, dari tanah misi. Nggak mungkin gereja akan berkembang hanya menunggu atau meminta datangnya misionaris dari luar Indonesia kan. Tetap perlu berpikir bagaimana nanti gereja ini bisa mandiri. Iya, punya imam sendiri, orang pribumi. Ya. Nah, nggak tergantung dari luar ya. Maka tahun 1930-an itu ada 1 calon untuk masuk Kongregasi SCY. Namanya Antonius Saverius Gentiaras. Nah, maka kita kenal kan ada Biara Gentiaras. Ada nama Gentiaras itu. Karena dia SCY pertama. Betul. Nah, Pribumi. Nah, yang itulah maka mengabadikan nama Gentiaras. Biara Gentiaras di jadi KM7. Jadi awal-awal calon Kongregasi SCY dari Indonesia kan. Memang beliau tidak menyelesaikan studinya karena kemudian kembali ke Indonesia dan akhirnya meninggal. Makamnya ada di kompleks pemakaman di Muntilan itu. Gentiaras. Tapi sudah seorang Romo kan? Belum. Belum kehabisan belum. Gitu. Nah, dari situ kan tetap para misionaris dulu mengupayakan bagaimana ada calon kan. Nah, calon-calon yang ada itu kemudian dikirim ke negeri Belanda untuk bisa studi ya. Termasuk tadi Gentiaras sebenarnya mau dikirim ke sana tapi karena sakit sepertinya kemudian dikembalikan ke Indonesia dan akhirnya meninggal di Jawa itu. Nah, proses tetap berlanjut ya hingga pada akhirnya di tanggal 24 April tahun 1947 sudah merdeka. Ya, sudah merdeka ya kan. Tapi masih agresi militer. Ya, dalam suasana itu ya sama, tetap keprihatinan supaya tanah misi ini lahirlah dari tanah misi lahirlah
calon-calon imam atau imam-imam dari Bumi. lokal itu kan, tanah misi. Maka mereka berpikir tentang perlunya seminari, mendirikan seminari. Biar bisa belajar di sini. Nah, biar artinya ya bisa untuk tempat belajar calon-calon dari Lokal. wilayah setempat kan, wilayah lokal. Didikannya Tempat nggak jauh-jauh. nggak jauh-jauh gitu kan. Nah, waktu itu mereka ada Monsignor Michael Holt ya dan Pastor Johannes van der Sangen. Nah, dua sosok inilah yang menginspirasi dan menginisiasi lahirnya Seminari Menengah Santo Paulus Palembang ini. Nah, jadi ada 4 orang pemuda yang kemudian mulai dididik di pastoran Hati Kudus Talang Jawa. Ya. Ya, Kalau Atmo sekarang. Nah, kalau Atmo sekarang gitu kan. Dan dulu Talang Jawa. Nah, sekarang kompleks itu kurang lebih menurut cerita itu ya sekarang di kompleks SD Saverius 2 lah, sekitar situ ya. Oh, Landrat. Ya. Nah, sekitar di situ. Di kompleks. Jadi di salah satu ruangan pastoran gitu kan. Yang menjadi pendamping ya selain Romo-Romo juga ada frater-frater Bunda Hati Kudus, BHK yang menemani mereka. Itu sudah masuk itu Frater BHK tahun itu Sudah. berarti. Karena kalau BHK saya tidak salah ingat itu antara tahun 1935 sudah masuk Palembang. Di luar. Nah itu, jadi didirikanlah seminari di Palembang. Nah, keprihatinan yang sama rupanya juga ada di hatinya Romo Yohanes Patmo Seputro. Itu imam diosesan dari Vikariat Apostolik Semarang yang diperbantukan diutus untuk melayani umat di wilayah Lampung. Ya, beliau tinggal di sekitar Pringsewu kan. Nah, beliau juga punya kerinduan bagaimana supaya ada calon-calon imam dari gereja lokal gitu kan. Nah, maka di Pringsewu beliau pada tanggal 2 Februari tahun 1948 itu mendirikan seminari juga. Namanya Seminari Santo Yusuf Pringsewu. Pringsewu ya. Nah, jadi ini kan satu vikariat nih. Di Palembang ada Santo Paulus, di Lampung ada Santo Yusuf. Nah, lalu kita bicara sedikit yang di Pringsewu ya. Pada tahun 1949 agresi militer tuh ya. Ya, agresi kedua kalau 1949. Jadi para seminaris tadi bersama Romo dan bersama suster itu kemudian mengungsi. Karena perang tadi. Nah, mengungsi dari Pringsewu, mengungsilah ke hutan yang ada di daerah Padang Bulan. Nah, Padang Bulan. Lalu di sana mereka tinggal di rumah-rumah umat. Itu semua, ya sekarang kompleks itu menjadi rumah retret Laverna. Lalu di bawahnya ada Gua Maria Padang Bulan. Itulah kurang lebih kompleks dulu di mana para seminaris bersama Romo Patmo mengungsi. Ya, berlindung lah dari perang kan. Dari daerah aman kan. Itu. Nah, tapi kemudian di tahun 50-an awal itu Monsignor Michael Holt, lalu Romo van der Sangen diskusi dengan Romo Patmo. Kayaknya lebih baik satu aja lah di satu vikariat ini, satu seminari saja. Seminari saja. Jangan double-double. Ya, toh kita satu vikariat, kurang lebih begitulah bahasanya kan. Ya. Maka akhirnya seminari itu disatukan dengan nama Seminari Santo Paulus Palembang dan berdomisilinya di Palembang. Meskipun pada masa pendirian awal tadi kan memakai ruangan di Yang gereja di Hati Talang Kudus, Jawa, ya, Talang Jawa. Tapi juga sempat pindah dari Talang Jawa, sempat pindah kemudian ke Lahat. Ya, sempat periode di Lahat. Karena waktu itu sekolah di sini belum bisa melayani ujian nasional, ujian akhir lah ya. Nah, maka kemudian sekolah pindah ke Lahat, karena di Lahat sekolah yang dikelola suster CB itu sudah punya katakanlah lisensi lah ya untuk mengadakan ujian. Dari Lahat kemudian balik lagi ke Palembang. Nah, di Palembang juga sempat tinggal di Frateran Bunda Hati Kudus. Sempat juga tinggal di kompleks Rumah Sakit Caritas. Nah, baru kemudian di tahun 50-an itu Bapak Uskup Michael Holt itu membeli kompleks tanah di Jalan Bangau ini. Ya, kompleks ini. Lalu kemudian membangunlah kompleks SMA Saverius 1. Tahun 50-an itu. Tahun 50-an, 51 mungkin ya. Nah, kemudian 52 selesai, diberkati. Nah, segera juga membangun kompleks seminari ini.
Jadi sebelum ini dibangun nomaden. Masih pindah-pindah. Pindah berarti ya. Pindah-pindah. Jadi tadi sempat di BHK, sempat di Caritas gitu kan. Karena juga mungkin siswanya belum banyak kali. Siswanya belum banyak, betul. Bisa numpang-numpang ya. Numpang ke sana ke sini. Ya, tadi kan di awal dulu kan baru 4, lalu Ya. yang di Lampung sendiri itu yang bersama Romo Patmo ada 8 orang. Ya 8 orang. Nah, dari yang generasi awal di Lampung itu 2 di antaranya yang kita kenal, Romo Petrus Abdi Putro Raharjo, Ya, Romo SIY, Abdi, ya. sama Monsinyur Hendri Susanto, SIY. Oh, nah, itu dari Tanjung Karang. Nah, Monsinyur Tanjung Karang. Almarhum. Sudah keduanya sudah almarhum. Nah, itulah 2 tokoh awal yang awal. dari rintisan seminari awal itu. Jadi murid pertama, tapi sukses juga. Iya. Jadi umat Katolik di Sumsel semua tahu lah kalau Romo Abdi. Iya. Ya. Artinya setelah SMA 1 selesai dibangun, bangunan seminari juga mulai dibangun dan baru selesai tahun 1953. Nah, Baru ditempati ini berarti baru selesai. kemudian itulah menempati. ya kurang lebih di pertengahan tahun 53 lah, baru kemudian pindah ke tempat ini, Belum lahir Mas Budi. berdomisili di tempat belum. ini. belum masih tidak terencana. Masih di angan-angan. Belum lahir. Tempat ini itu dataran rendah setahu saya. Yes. Jadi makanya di belakang situ dulu kan rawa-rawa. Rawa. Akhirnya dibangun kolam retensi di Betul. belakang gedung musi yang baru. Mm. Ini dataran rendah, sering banjir. Itu masih sampai sekarang masih kejadian seperti itu ya kita musibah lah itu kita anggap ya. Puji Tuhan kalau sekarang tidak. Nggak ada Nanti kalau gitu. hujan selama kurang lebih saya 3 tahun di sini, kalau hujan tidak pernah banjir. Seperti yang dulu-dulu masa-masa kami alami dia. Masa-masa kami itu masih mengalami hujan sebentar itu nanti sudah Banjir. lorong-lorong sudah banjir bahkan sampai selutut gitu ya. Nah, itu sudah tidak sekarang lagi, puji Tuhan tidak. Karena saya tahu dulu di akhir 90-an kan di belakang ada Radio Atmajaya ya. Betul. Wah, itu langganan banjir. Banjir itu ya, Ya. masih jalan masuk itu ya. Nah itu. Nah, itulah sejarah terbentuknya seminari Mas Budi. Ya. Dan tentunya terbentuknya seminari kan harus ada siswanya nih Mas Budi ya. Betul. Nah, siswanya itu kan ada syarat-syarat tertentu nih Romo untuk menjadi siswa seminari. Apa syarat-syaratnya menjadi siswa seminari itu Romo? Ya, Nah, pasti cowok, Mas. Ya, jelas lah. yang jelas Nggak boleh, cowok, yang agak-agak nggak boleh. Ya. Romo. Iya. yang jelas cowok, kemudian Tulen, ya? Katolik, ya cowok tulen itu, Iya. Katolik, lalu sehat jasmani rohani, punya keinginan jadi imam. Ini harus garis bawah ya, punya keinginan Keinginan jadi imam. Bukan iseng-iseng. Bukan iseng-iseng, bukan coba-coba, ya, Nggak boleh. Ya. Ingat, sobat imam nggak boleh coba-coba. Coba-coba. ya. Jadi udah mau coba-coba. Gimana umatnya kalau mau Lalu coba-coba? usia maksimal itu 24 tahun. Yang lebih dari 24 tetap ada juga caranya mau masuk seminari bisa langsung nanti ke kongregasi atau keuskupan gitu kan. Jadi sobat iman tidak menutup kemungkinan kalau misalnya seperti kata saya tadi Iya. sudah kuliah, sudah sempat nakal, Pacaran, ya. tatoan, pakai antingan, tiba-tiba nomor 24 ada suara dari langit. Iya. Saulus, gitu kan, ya kan. Terus terpanggil gitu kan. Datang ke sini sharing. Berarti seminar ini Bisa, terbuka, iya. Mas Budi ya. Bisa, Tidak serta merta kalau kita dulu track recordnya negatif terus ditolak itu enggak ya? Enggak kan, Kan diterima ya? kan Tuhan bisa memanggil kapan saja ya. Iya. Untuk yang sekarang sedang bimbang, ragu-ragu tapi umur sudah 23 gitu kan. Iya. Tapi boleh nggak ya? Nah, melalui tayangan Universitas ini kita pastikan bahwa selalu ada cara. Iya. Ya, selalu ada cara. Yang penting terbuka, komunikasi, jangan dipendem-pendem. Ya, itu. Ceritakan, sampaikan apa yang menjadi kerinduan hatimu kan begitu. Nah, begitu. Ya, mana tahu kan ada yang nonton umur 23 Ada. sudah selesai, sudah wisuda kan, umur 18 dia kuliah, umur 22 wisuda, umur 23 Kok aku pengen jadi Romo ya? iya terpanggil loh kayaknya. Ya kan gitu kan. Kenapa? Aku nggak boleh udah beristri. Nggak boleh masuk, nggak boleh. Ya, jadi membuka kesempatan. Ya, Seminari Menengah 1 Paulus membuka kesempatan boleh tadi ya. Tidak Selalu ada cara gitu kan. Selalu ada cara. Yang jelas, yang penting harus digarisbawahi sesuai dengan syarat-syarat ketentuan yang
berlaku. Begitu kan. Romo, kan tadi sudah masuk seminar ini, Syaratnya sudah. syaratnya sudah terpenuhi. Nah sekarang udah diterima, saya masuk seminar IPEK. Tentu ada pengalaman-pengalaman seru dong. Baik Romo dulu waktu masih jadi seminaris, baik Romo sekarang sudah jadi pembimbing Apa tadi bagian apa Romo ini sekarang? perfect disiplin. Pengalaman Romo sebagai perfect disiplin di seminari. Kan Romo perfect disiplin itu kan berarti mendisiplinkan atau mengatur menata Iya. kehidupan sehari-hari para seminaris kan. Iya. Ada nggak Pengalaman atau apa berkesan lah. cerita-cerita unik atau cerita-cerita yang wow gitu kan. Ada siswa yang bandel Ya, atau gimana gitu. seminaris yang bandel atau merokok. Ya. Baik, ada banyak pengalaman tentu ya, 4 tahun di seminari kan. Tapi satu misalnya, ketika kami di seminari dulu ada satu sosok bruder namanya Bruder Adolphus van Gisbergen SIY. Ya tahu Bruder Bruder Adolphus ini terkenal dengan slogannya Ojo Dewi Dewi. Nah, beliau ini dulu pada masa kami sudah nggak lagi, sudah cukup lansia, sudah cukup umur waktu itu. Zaman Bapak itu. Tapi sebelum untuk angkatan-angkatan sebelumnya, beliau itu masih aktif menemani seminaris latihan sepak bola di lapangan. Lapangan yang bawah itu. Zaman itu ya lapangannya belum Rumputnya masih gersang, lebih banyak tanah lebih daripada banyak rumput. Tanahnya. Tapi ya itu menyenangkan ya tentu. Pas hujan apalagi ya. Nah, beliau selalu mengatakan ojo dewi dewi, jangan sendiri-sendiri. Ketika bermain bola itu harus berbagi. Tim. Sebagai tim ya, jadi nggak boleh lebih dari 3 langkah harus oper. Berbagi. Nah, beliau bisa menilai calon itu, kira-kira calon ini nanti jadi imam atau tidak itu dari gaya main bolanya. Oh begitu. Gitu. Jadi kalau dia suka bawa sendiri ini indikasinya nanti egois. Nggak cocok jadi imam. Oh gitu. Bener Mas Budi mau cari tahu bagaimana sih Mas Budi suruh main bola. Dulunya saya main bola. Dulu dikejar, sekarang dikejar bola. Sosok Bruder Adolphus ya, yang menarik, memang inspirasi. Ojo Dewi Dewi kan. Bahwa dalam hidup sehari-hari kita juga memang nggak boleh. Ya karena berkomunitas, hidup sosial. Ya, Iya. harus ingat orang lain, berbagi begitu kan. Jangan egois. Nah, makanya jadi calon imam juga memang harus punya semangat berbagi, bela rasa, nggak boleh Dewi Dewi. Ingat diri sendiri. Iya. Lalu pengalaman yang lain misalnya ketika mendapat kiriman dari orang tua ya kan biasa sih namanya asrama kan orang tua kunjungan. Ya, itu sebulan sekali atau setengah tahun sekali? Nah itu tergantung orang tua ya. Ada yang sampai lulus kalau pernah dikunjungan. Ada yang orang jauh, mungkin sibuk aja ya. Mungkin karena jauh, karena sibuk. Berbagai macam apa ya. Iya. Ada yang jauh. Tapi boleh memang dikunjungi orang tua. Sebulan sekali, 2 bulan sekali boleh gitu. Oh. Sekali kunjungi kan. Ya anak juga pasti senang kalau sebenarnya Iyalah. orang tua kan. Apalagi bawa oleh-oleh kamu ya. Ketika orang tua datang kunjungan bawa oleh-oleh itu kan senang. Iya. Saya juga ingat ketika ibu saya datang sama bapak dari Sumatera itu bawa kering tempe, sambal terasi, gitu. Nah itu kan itu sederhana tetapi Ngangenin. Bayangkan sambal terasi. Sambal terasi ibu. Asal jangan bawa buah sawit sama getuk. Bingung mau diapain. Karena sama buah sawit udah diganti menjadi itu tadi. Oh, itu tadi. Jadi udah dirubah. Jadi sambal. Kering tempe ya. Itu pengalaman bahagia dapat kiriman, kemudian dinikmati bareng-bareng Bareng-bareng sama kawan. sama kawan-kawan. Biar aja dewi-dewi tadi ya. Ini pengalaman yang ya menyenangkan. Itu. Itulah hidup di seminari ya. Selalu. Sosialisasinya Ya, harus selalu ada cerita karena hidup berkomunitas, tidak mungkin sendiri-sendiri. Misal kan nggak mungkin kan misalnya ini orang tuanya Romo Jatra datang bawa makanan terus oleh Romo Jatra disemputin sendiri di kamar makannya diem-diem nggak mungkin kalau nggak berbagi dengan teman minimal berbagi dengan tikus dengan semut disimpan jamuran lah kan gitu kan
Iya, itu tadi sudah bahwa di seminari ya memang ada unikan kelucuan juga Mas Budi. Nah, ini Romo ada satu pertanyaan yang agak menggelitik atau pengen tahu lah, kita pengen tahu. Di seminari ini kan ada beberapa imam ataupun mungkin juga orang awam ya Romo yang bertugas untuk mendidik di seminari sebagai pendidik, tenaga pendidik. Kan tidak harus dari imam kan, pasti ada orang awamnya juga. Siapa-siapa saja Iya, Romo, boleh dikenalkan ke kami. Nah, sebelum mungkin sobat iman di sana. Strukturnya bisa, mungkin struktur organisasinya. sebelum sampai ke situ ya, sebelum sampai bahwa ini personal siapa, tadi kan kita sudah bahas di awal di depan tadi bahwa seminari ini berdiri artinya menempati tempat lokasi atau berdomisili di Jalan Bangun sejak tahun 53. Iya. Nah, sudah sejak awal berdiri seminari tahun 48 itu kan dikelola oleh imam-imam kongregasi SCI. Jadi seminari itu adalah seminari milik Uskupan Agung Palembang, ya, yang dikelola oleh imam-imam SCI. Nah, dalam perjalanan waktu, ya, sampai kemudian tahun 1994 itu masih dilayani murni oleh Full Imam. full SCI. ya imam, ya frater, ya untuk SCI. Lalu kemudian saat itu tahun 94 provinsial SCI itu Pastor Alusi Sudarso SCI. Ya. Dia kemudian itu uskup Ya, yang sekarang yang emeritus sekarang. Nah, beliau berpikir bahwa perlu juga ada sentuhan keibuan hadir di seminari. Maka dalam proses diskusi yang ada, akhirnya diundanglah kongregasi suster-suster Santo Georgius Martir. Oh, FSGM. SDM. Ya. Kongregasi suster FSGM untuk ikut ambil bagian dalam formasi pendidikan calon-calon Tenaga imam pendidik ya. di seminari Bangla Santo Paulus Palembang ini. Nah, dalam waktu yang kurang lebih sama juga imam diosesan juga ikut ambil bagian di seminari ini. Waktu itu diawali oleh Romo Edi Prasetyo. Nah, jadi kemudian suasana itu jadi suasana kolaborasi ya. Di seminari ini juga berjalan dalam suasana kolaborasi antara kongregasi SCY, juga sudah melibatkan CB di awal, kemudian melibatkan suster-suster Caritas, Kudus, dan kemudian di tahun 94 melibatkan kongregasi FSGM, lalu juga imam Diosesan. dan itulah sampai sekarang ya. Sampai sekarang imam-imam diosesan juga ikut ambil bagian dalam pelayanan formasi di seminari bersama suster FSGM. Nah, saat ini imam yang berkarya di seminari ini itu ada 5 imam SCY, ada 4 imam dari diosesan. Jadi 9. Jadi 9 orang. 5 imam SCY, 4 diosesan. Diosesan juga ada yang dari Palembang, ada juga dari Tanjung Karang. Ya. Lalu ada 2 frater yang sedang menjalani tahun orientasi pastoral. Ya, satu dari SCY, satu dari diosesan Palembang. Lalu ada 2 orang suster FSGM. Nah, itu yang melayani di sini. Lalu dibantu oleh 4 orang guru pendamping ya, guru sekolah ya. Awam berarti. Dari awam. Itu ada Pak Lucius Kristiawan itu sebagai kepala sekolahnya seminari lah gitu ya. Lalu ada Pak Daniel, ada Pak Eka Siono, juga ada Pak Hani, ya. Lalu juga masih dibantu Pak Sumardiono. Sesekali dia masih masuk. Pak Mardiono masih. Mardiono pendamping yang lama ya, dia sudah cukup lama di kami bagian, lalu sudah pensiun dan tetap masih kurang bagian. Ya, membantu lah gitu kan. Juga banyak tenaga awam yang lain yang mengurusi dapur ya. Oh, ada. Mengurusi dapur, mengurusi apa namanya kebutuhan yang lain-lain, teknis ya. Nah, itu juga ada awam. Jadi seminari ini berjalan dalam semangat Kolaborasi. Jadi kolaborasi itu tidak hanya main band Mas Budi. Ya, enggak hanya main sepak bola kan, kita tetap rodol-rodol. Ya. Ternyata Oh, jadi ini. iya. Bareng-bareng. Rektornya Romo. Rektornya sekarang Romo itu Suarez Yudesi. Struktur organisasi gimana tuh? Paling tinggi rektor. Oh, Nah, terus bawahnya
Ya, pokoknya di situ ada Perfect Disiplin, saya sebagai disiplin, lalu ada Romo Pascalisesi sebagai ekonom, lalu ada Romo Susilo Haryono sebagai direktur spiritual, lalu ada tamu-tamu yang lain, misalnya ada Romo Inharjanto SY, lalu ada Romo Bayu, ada Romo Ongko, ada Romo Sulatin, gitu ya. Itu jadi kolaborasi. Ya, 95. 9 ya. Ya, ada Romo Agus. Banyak imam yang ada, Romo Agus yang masih Ya. lalu ada frater dua kan tadi, ada frater Dinon, Diocesan, ada frater Blaise, SI. Ada dua suster, ada suster Vincent, FSGM, dan suster Ruth, FSGM. Kolaborasi dari berbagai latar belakang, ada dari kongregasi SI, ada dari Imam Diocesan, ada dari suster FSGM, berkolaborasi ya di sini di seminari Menengah Santo Paulus ini untuk memberikan bekal kepada cikal bakal menjadi rahim dari ya, inilah rahim gereja. Jadi bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan atau untuk mendampingi sehingga nanti hasil akhirnya itu seperti yang benar diharapkan karena dididik oleh berbagai macam hasil kolaborasi. ya hasil kolaborasi tadi. Dan tetap hasil kolaborasi tadi itu landasannya dalam 14 pembinaan tadi ya. Iya. 14 pembinaannya soal siensia, ilmu pengetahuan, kemudian santas, ya, Kesehatan, doa fisik ya. terus santitas, kemudian psikologi dan sosialitas. Nah, ini 4 pilar ini selalu menjadi landasan utama dalam pembinaan di Seminari Terus Palembang. 4 pilar. Ya, jadikan kuis. Nah, semangatnya pakai 4S. Nah, 4S. 4S. Bukan kalau 4S-nya yang umum kan salam, senyum, sapa. Oh, salam sapa, senyum, simpati. Ya. Kalau di sini lain lagi. Ya. S-nya macam-macam. Tapi itulah pilar inilah yang menopang imam-imam di keuskupan kita ini. Jadi sebesar sekarang keuskupan kita punya banyak ratusan ya. Diocesan ya. Imam Diocesan ada 53. 53. Nah, tambah yang kongregasi kan ratusan ini. Itulah hasilnya Keuskupan Agung Palembang kita ini yang melayani di berbagai macam paroki, stasi ya. Tersebar. Sebenarnya kan sudah lebih dari 4 tahun kan berdiri dari Hitung yang 1953 tadi. hitungnya sejak 1948. Oh, itu saya 1948. Jadi dalam kurun waktu itu sudah lebih dari 2.500 alumni. Ya. Itu jadi imam semua. Nah, tidak semua memang. Tidak semua. Tapi semua untuk ambil bagian dalam pelayanan gereja. Ya, walaupun Awam yang baik yang baik. Ya. Ada yang ngurus nasi. Ya. Iya. Udah jadi kameramen. Satu kelas nggak ada yang ready. Tapi yang membanggakan bahwa dalam kurun waktu itu dari sekian banyak alumni yang ada itu sudah empat yang jadi uskup. Tadi almarhum Henry Susanto SY. Ya, uskup Tanjung Karang. Lalu yang kedua uskup Emeritus Palembang, Susanto SY. Alumni sini. Yang ketiga Monsignor Hansel Iwono kita. Oh, ya. Yang paling kres Monsignor Setiawan. Ya, Monsinyur Uskup Tanjung Karang, Monsinyur Rafin. Alumni dari seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Imam-imamnya duanya. Iya. Yang diocesan, yang kongregasi, dan berkarya juga tidak hanya di Sumbar, tapi juga di Nasional di tempat. Ada yang ke Papua, yang di Indonesia, ada yang ke Papua, ada yang ke Kalimantan, ada yang sampai ke luar negeri. Suriname. Jadi semua berawal dari jalan bangunan. Iya. Kalau ada cerita dari jalan bangunan. Keren juga ya, 2.500 alumni
Memang tidak semuanya jadi romo, tapi saya yakin semuanya menjadi garam dan terang dunia di lingkungannya, ya, di stasinya, di parokinya masing-masing. Di stasi Ya, semua. kayak gitu, Mas. Iya, Iya. sudah sebut terus lah. Iya. Senang saya berada. Di lingkungannya jadi seksi katekese ya. Dengan di stasi juga seksi katekese. Koordinator nih malah. Koordinator katekes ya. Tadi seminar juga ada seminar. Kalau juga jadi ketua stasi. Jadi ketua stasi. Iya, mantap memang ya. Kelihatan memang, makanya itu saya berkali-kali ngomong dengan banyak orang, pendidikan itu penting. Betul. Jangan abaikan pendidikan. Kalau sudah mengecap bangku pendidikan itu hasilnya beda. Sangat terlihat orang yang sekolah dengan tidak sekolah itu akan kelihatan. Beda memang. Didikan mana juga sekolahnya dulu juga kelihatan di masa besarnya pendidikan itu. Iya. Makanya Bapak Suku kita kan di Ardas Dasar Keuskupan kemarin juga menegaskan supaya orang Katolik itu sekolah. Bagaimana pentingnya sekolah? Karena kalau sekolah berarti kan punya punya bekal untuk bisa ikut ambil bagian secara aktif dalam kehidupan masyarakat, untuk ambil bagian aktif di posisi-posisi penting di masyarakat kan. Maka Bapak Suku kan menggalakkan gerakan ayo sekolah, ayo kuliah. Nah itu jadi orang Katolik jangan putus sekolah, harus gas, semangat untuk belajar sekolah. Di Palembang ada banyak sekolah Katolik. Banyak. Yayasan Sabirus Palembang, Yayasan Madi Wiyata, Yayasan Santo Luis, Yayasan Lembaga Miriam, Yayasan Indriasana, ya, Indriasana, iya, ada 5 yayasan, banyak pilihan sekolah Katolik di Palembang. Jadi jangan nggak sekolah. Misalnya nggak mampu sekolah Katolik mahal kan gitu kan, ketemu pastor paroki, ada pastor paroki, ada pastor paroki, bicarakan. Jangan sampai anaknya tidak sekolah di sekolah Katolik. Betul. Iya, itu. Mau kuliah juga ada, kita punya unika, musikalitas. Jadi ayo sekolah, ayo kuliah lengkap. Dari TK sampai Dari TK sampai universitas. iya. Betul sekali. Udah ada juri magister belum? Sedang proses belum? Sedang proses. Oh, masih sekali Masih salah salah satu yang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau sudah ada magister S2, dimantap lagi. Oh iya, Romo tadi mendengar ada kata-kata kongregasi dan diosesa, Romo. Nah itu bagaimana cara seminaris itu bisa memilih kongregasi apa ini diosesa gitu? Gimana Romo yang Kan si seminaris tadi mau memilih. gimana? Memilihnya. Kalau memilih itu kan keputusan bebas pribadi ya. Artinya masing-masing punya kebebasan untuk menentukan setelah dari seminari mana ini aku mau kemana gitu ya. Itu yang sebelum ke filsafat, Ya, memilih itu. iya. Bercanda ya. Jadi kelas 4 lah, kelas 4. Berarti tamat SMA. SMA. Ya. Di kelas 4 itu ada Retorika B tadi, retorika A tadi. kesempatan kita untuk kemudian memilih mau kemana setelah dari seminari mana. Nah ini mereka yang memutuskan mau menjadi imam kongregasi ya melamar ke kongregasi, mau yang melamar ke keuskupan ya silakan melamar ke keuskupan. Ada penentuan nggak penilaian gitu? Tetap semuanya ya dari sisi seminari, staf seminari membuat rekomendasi penilaian-penilaian yang menjadi salah satu berkas kita sampaikan kepada kongregasi entah keuskupan. Kalau di keuskupan atau di kongregasi juga punya mekanisme sendiri untuk proses harian ya. Tidak serta-merta juga semua diterima. Kalau semua diterima, tapi juga pasti ada pertimbangan mana yang diterima yang tidak. Kita minum dulu. Keburu dingin ini. Ada minuman nggak diminum? Minum. Kasihkan ngobrol. Mantap kopinya. Nah Romo, kami belum tahu nih. Jadi para seminaris di sini sekarang ini jumlahnya ada berapa orang? Lalu dari mana saja mereka berasal? Asalnya. Baik, sekarang jumlah seminaris yang menjalani proses pembinaan di seminari ini itu jumlahnya 91 orang. Lumayan banyak. Itu dari yang tamat SMP? Ya, dari tamat SMP sampai yang tamat Kelas SMA. SMA. Sampai yang tamat kelas 4. Itu kalau 91 itu hitungannya sedikit lah. Karena sebelum-sebelumnya
itu di Ratusan. atas 100 lah, 120, 130 gitu kan. Jadi kalau 91 jadi semua banyak. Puji Tuhan, haleluya. Mereka ya rata-rata ya itu dari Kuskupan Palembang, dari Kuskupan Tanjung Karang, Ada ya. lalu ada yang dari Timika sana, dari Kuskupan Timika ya. Kok bisa? Itu prosesnya gimana itu? Bisa Kan ada keuskupan. Kok jauh ya bisa Jadi nanti- mendaftar iya. di sini gitu. Jadi nanti kalau misalnya dari Timika mendaftarnya di Seminari Santo Paulus Palembang. Nah, terus kalau sudah selesai mereka menempuh pendidikan, itu kembali ke Sana sana jadi imam di Timika. Timika atau jadi imam di Kuskupan Agung Palembang. Ya tergantung keputusan pilihan mereka ya. Tapi yang jelas bahwa Seminari Menengah Santo Paulus Palembang ini umumnya lulusannya itu melamar, melanjutkan proses formasio pembinaan calon imamnya ke kongregasi SCY atau ke calon-calon imam diosesan Kuskupan Agung Palembang dan Kuskupan Tanjung Karang. Oh, berarti tetap besar kemungkinan akan mengabdikan diri Tetap menjadi imam di dikaryakan di sini. sini. Ya, memang membantu kuskupan kita juga ya. Ya namanya melahirkan kan rahim Iya. gereja di sini kan. Yang gereja di sini berarti. Ya kan Kuskupan Agung Palembang ini wilayah kita luas nih. Iya. 3 provinsi itu Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bengkulu. lalu Tanjung Karang juga luas. Lalu paroki-paroki juga kan terus Berkembang. ya, Iya. berkembang. Seperti Hilarius. Ya kayak stasi kita, Mas. Iya, persiapan. Iya, persiapan mau jadi paroki nih. Nah, itu kan juga butuh imam. Imam. Iya. Nah, ya munculnya juga dari seminari. Siapa tahu nanti dari stasi Hilarius juga ada yang Terpanggil. Amin. Puji Tuhan kalau memang ada yang terpanggil. Semoga ya. Jadi Iya, akan sangat bangga sekali betul. menjadi orang Katolik jika anak kita nanti terpanggil menjadi imam gitu kan. Begitu jika dulu orang tuanya Romo Jatra atau Romo yang lain akan sangat bangga sekali mereka begitu ada anak yang menjadi imam. Tapi sekarang ini susahnya Romo, kalau anaknya ditanya misalnya, Mas nanti anak jadi apa? Jadi Romo. Wah janganlah, anakku sama yang cowok cuma satu ini, kalau jadi Romo. Ada juga yang begitu. Atau Cuma satu-satunya. ya, jadi suster ya nanti ya. Janganlah orang tuanya kan. Anak perempuan cuma satu-satu ini. Gitu kan. Nah, tapi itu banyak kok memang begitu kan. Doanya begitu. Ya Tuhan, tempat kami kekurangan imam, biarawan-biarawati. Panggillah banyak orang muda menjadi imam, biarawan-biarawati, tapi jangan anak saya. Ada endingnya tuh dengan anak saya. Ya itu. Kenapa aja? Gitu kan. Kan bagaimana seharusnya orang tua itu berdoa, anak saya, Iya. nah, pilih anak saya, panggil anak saya kan begitu. Oh, tapi kalau saya, nah ini jejak digital ya. Saya berjanji kalau anak saya nggak masalah, nggak akan saya larang. Yang baik yang cewek maupun yang cowok, kalau mau Iya. jadi biarawan-biarawati, mau jadi romo, mau jadi suster, silakan. Jejak digital ini mas. Sebagai orang tua juga punya tanggung jawab untuk memperkenalkan bahwa selain hidup berkeluarga, ada juga panggilan hidup yang lain di dalam gereja, yaitu panggilan hidup bakti, menjadi imam, biarawan dan biarawati, begitu toh. Maka sering-sering juga memperkenalkan anak-anak tentang panggilan hidup bakti, memperkenalkan ke romo, ke suster, jadi akrab dengan orang berjubah itu kan menjadi anak-anak juga menjadi nggak asing gitu. Gak asing ya. Itu penting juga. Mungkin salah satu caranya Sobat Iman bisa meniru Romo Jatra Cara Romo Jatra tadi yang ya. di episode 4 kemarin. Iya, betul. Bahwa awal mulanya adalah kagum. Kagum. Awal mulanya kagum dengan oh Romo ini begitu dekat sekali, begitu baik sekali, kagum. Jadi setelah remaja terpanggil seminari. Saya dengan cara seperti itu. Jadi kembali tadi ke pertanyaan awal. Jadi ada 91 seminaris yang sekarang sedang menempuh pendidikan di sini. Rata-rata dari Sumaksel. Iyalah. Rata-rata dari ada beberapa mungkin yang jauh, Jauh. Dari Riau. dari Riau. Tapi rata-rata
garis besar atau sebagian besar dari Keuskupan ya Keuskupan Agung Palembang atau Keuskupan Tanjung Karang. Karang. Gitu. Nah, jadi Romo, kan para seminaris ini menempuh pendidikan menengah, kan sekolah seminari menengah ya kan? Ya. Menengah di sini, di Palembang, Santo Paulus. Lalu sampai selesai dari sini, sampai dia menjadi imam nanti di tahbisan kayak Romo Jatra 2014 ya. Jadi dari selesai keluar dari sini, selesai di seminari menengah ini, sampai menjadi imam itu prosesnya bagaimana lagi? Ya, yang jelas kalau dia memilih kongregasi berarti nanti ada masa postulan, ada masa novisiat, ya 2 tahun berarti kan. Kemudian nanti masa studi filsafat S1 ya, kurang lebih 4 tahun, lalu ada 1 tahun untuk top orientasi pastoral, kemudian kembali lagi untuk melanjutkan studi teologi, kurang lebih 2 tahun. Berarti yang tadi berapa? Yang postulan novisiat tadi Sudah 2 tahun, masing-masing 1 tahun. tahun. 1 tahun. Lalu filsafat 4 tahun, filsafat 4 tahun, 6 tahun, 6 Terus tahun. kemudian top ya katakanlah 1 tahun, 1 tahun. 7 tahun, terus tambah lagi studi teologi 2 tahun, 9 9 tahun. terus nanti persiapan diakonat setahun, 10 tahun lah ya. 10 tahun. tahun. Jadi kalau misalnya selesai dari sini umur berapa? Selesai dari 18. Ini 19. Selesai dari sini 19 tambah 10 berarti 28. 28 29 lah ya. 9, nomor Habis kan 29. jadi imam. Imam. Ya, Ya. kurang lebih suasana sama kan kalau dia memilih diocesan juga. Kalau tadi di kongregasi dia masih ada postulan, ada novisiat, diocesan juga masih ada tahun orientasi rohani 1 tahun. Baru kemudian masuk studi filsafat, akan top, akan studi lagi teologi, kemudian akan diakonat sama juga kurang lebih. Ya rata-rata kalau dia masuk dari lulus SMP ke seminari, berarti usia-usia 28, 29 lah rata-rata menjadi imam. Oh, tahbisannya umur 28 29 ya. Iya. Jadi imamnya ya kalau dari apa? Prosesnya ya yang dilalui ya. Ya. Berarti kuliahnya kurang lebih sekolahnya kurang lebih 10 tahun 10 ya. tahun dari, jadinya. Dari tamat SMA itu kan ya. Tamat SMA. Jadi kalau dia dari tamat 18. SMP umur 15 masuk sini Tambah 3 lagi. 13 tahun berarti. Ya wajar. Ya wajar aja. Karena imam jadi romo gitu. Harus benar-benar Belajarnya panjang. Iya. Tidak serta nggak main-main berarti Mas Budi ya. Betul. Inilah gereja serius dalam melahirkan imam-imam baru. Jadi memang rahimnya ini atau tempat awalnya ini, pendidikannya ini, ya memang dibuat suatu sistem yang memang sistem yang utuh, yang lengkap, sehingga nanti di usia 29, 28 Benar-benar sudah siap. sudah benar-benar siap Untuk ke masyarakat ya, ya, umat ya. nggak ragu lagi udah. Jadi ke umat memang udah benar-benar siap Oke, Mas Budi. ya. Ya, mungkin satu yang perlu saya sampaikan, kadang-kadang kan orang tua atau calon seminaris itu berpikir gimana biaya gitu kan. Ya, ya itu juga. Satu, ya. Ya. Kira-kira nanti gimana ya kalau sekolah di seminari, biayanya mahal apa enggak? Kalau nggak punya biaya, bagaimana gitu kan? Terutama yang kita bahas coba yang mulai dari tamat SMP. Ya, Tamat SMP masuk sini kelas 1 SMA berarti kan? Iya, nanti kita bahas tentang seminari Ya, mana gitu. ya. Biayanya? Biayanya itu sekarang per anak itu per bulan kurang lebih 2.300.000 rupiah Per bulan per bulan ya untuk 2,3. ialah untuk makan minum untuk macam-macam. Biaya sekolahnya kan hitungan SMA kan? Tiga. Nah, lalu apakah kemudian semua orang tua mampu membayar sejumlah itu? Wah, besar itu Romo kalau 2,3 per bulan itu. Artinya memang perlu disadari bahwa tidak pun anak sekolah di seminar itu anak juga pasti akan disekolahkan di tempat yang lain kan, dan juga pasti butuh biaya. Ya, pasti sekolah pasti pakai biaya. Pasti pakai biaya kan. Ya. Artinya masih nanti biaya untuk sekolah, biaya makan minum, apa ditambah pulsa, tambah lagi mungkin bensin, macam-macam, kos, misalnya. Itu semua butuh biaya. Maka ya sebenarnya kalau
kita mau berpikir normal saja, tidak di seminari pun toh anak juga akan sekolah butuh biaya. Ya. Tetapi ketika di seminari, kalau toh memang keluarga orang tua mengalami kesulitan, tetap harus disadari bahwa panggilan menjadi penting, menjadi yang utama. Jangan sampai karena kesulitan biaya, panggilan kemudian dikorbankan. Akhirnya batal masuk seminari karena kesulitan biaya. Iya. Tentu, Kan sayang. sayang kan, tentu ini menjadi tanggung jawab gereja, tanggung jawab seluruh umat. Apalagi anaknya cerdas, Ya, terpanggil, gitu kan, mentok di biaya. Iya. Sayang. ini tanggung jawab seluruh umat. Ya, bagaimana caranya supaya seminaris calon imam yang ada dari stasinya atau dari parokinya bisa tetap melaksanakan niatnya untuk menjadi calon imam berangkat ke seminari. Oh, berarti paroki mensupport. Nah, maka dari stasi, dari paroki harus mensupport, mendukung dari sisi finansial. Misalnya gini nih, kan 2,3. Orang tuanya cuma sanggup sebulan tuh 1 juta. Sanggupnya Romo ya seginilah, ini sudah apa? Nyadap karetnya sudah dari pagi ke pagi lagi, gitu kan? Memang nganggupnya seginilah sebulan 1 juta. Nah, kekurangan 1,3 Subsidi ya, artinya disubsidi. bisa dibantu. Iya. Bisa dibantu. Maka kita undang sebanyak mungkin umat untuk terlibat ikut ambil bagian dalam membiayai calon-calon imam di seminari. Maka kalau Mas Budi lihat di kalender seminari itu di bawahnya selalu ada tulisan kecil peduli seminari. Ya. Ada nomor rekening seminari. Ya. Dan bisa ikut menyalurkan rezeki tadi untuk pendidikan calon imam di situ. Jangan Jadi- sampai putus karena biaya. Iya. Jadi panggilan menjadi seorang imam itu menjadi tanggung jawab kita semua, Romo ya. Ya, tanggung jawab Calonnya semua umat. Dari umat, tapi biayanya bisa Gotong royong. Ya. Itu Mas Budi. Jadi nggak usah takut soal biaya. Ya, pasti akan ada cara. Iya. Dari pastor paroki atau dari donatur atau dari siapa lah, pokoknya pihak keluarga siapkan anaknya Menyiapkan anaknya saja. ya untuk jadi romo. Biaya berapapun orang tua sanggup, orang tua punya, sisanya nanti akan kita Subsidi. ya Iya, topang bersama. Betul. Kita gotong royong, baik saya atau Mas Yanto menyisikan setiap bulan berapa kek sesuai kemampuan untuk menopang Seminari, calon-calon kita ini. Itu ya Sobat Iman ya. Nah ini Romo, biar mereka Sobat Iman yang belum tahu alamat seminari atau nomor telepon yang bisa dihubungi Romo. Silakan Romo. Oke. Sobat Iman yang di luar sana. Seminari Menengah Santo Paulus Palembang itu ada di Jalan Bangau nomor 60 Palembang. Kalau mau kontak bisa kontak saya di nomor HP 0821 7881 7836. Ya, ada di bawah Telepon, sini ya. ya. Ada di bawah sini. Kontak. Jangan lupa, ayo sama-sama dukung seminari untuk imam-imam kita, imam-imam gereja masa depan. Oke, demikian Mas Yanto episode kita kali ini bersama Romo Jatra. Romo Jatra. Terima kasih. Terima kasih Romo kehadirannya. Terima kasih. Jangan Romo. bosan-bosan dengan kami. Ya. 2 episode saja Romo Jatra. Iya, oke. Nantikan episode kami berikutnya dengan bintang tamu lainnya, dengan tema yang lainnya juga. Yang lebih menarik tentunya Mas Budi ya. Iya, oke. Sampai jumpa di lain Kesempatan. Salam obesitas. Obesitas obrolan harus kita jaga, berisi dan tuntas, penuh cinta dan asa. Obesitas Podcast membangun cerita Menjadi bermakna bagi kita semua.